Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin saya duduk di sini. Mohon izin Bapak, Ibu, semuanya mohon izin. Saya duduk di sini bukan berarti saya tahu semuanya, enggak, tapi sama-sama kita sharing ya Bu ya. Karena saya tahu di sini banyak banget alim ulama, banyak sekali ibu-ibu hebat luar biasa, para tokoh-tokoh kita. Jadi sekali lagi sebelum saya mulai, saya mohon izin duduk di sini ya Pak. Izin Pak, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memberikan salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Insinyur Zulhamdi Muncak Nansati. Assalamualaikum Bapak. Salam ta'zim, salam hormat dari saya. Yang saya hormati Ibu Lurah Umban Sari, Ibu Hajah Asfaridah Esos. Ibu, Assalamualaikum. Oh ini, Assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu Nurmala SPD. Assalamualaikum Ibu. Ini karena pakai masker dan juga baru pertama kali bertemu, jadi masih cari-cari orangnya. Yang saya hormati para sesepuh yang dituakan, yang dihormati, yang berada di masjid, di mana kita ini Al-Muhajirin, Masya Allah. Sebelum saya mulai teman-teman sekalian, saya cerita sedikit. Saya ini lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Dan kalau biasanya dulu ketika sekolah itu selalu kalau olimpiade itu dikirim ke Pekanbaru. Jadi Pekanbaru ini bukan kota yang asing untuk saya, karena sering sekali ke Pekanbaru. Baik, ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat semuanya? Hatinya bahagia hari ini, pagi ini? Fisiknya sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, langsung saja pada hari ini, tapi saya ingin sekali memulai pada hari ini dengan kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk kepada sharing kita, diskusi kita pada hari ini. Boleh ya Bu? Kita baca Al-Fatihah sama-sama, boleh ya Bu? Baik, kita mulai ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah,
Luruskanlah hati-hati kami untuk datang ke masjid ini ya Allah, semata-mata untuk mempelajari ayat-ayat-Mu ya Allah. Maka buatkan kami ya Allah paham ya Allah, buatkan kami ikhlas ya Allah dalam berada dalam masjid ini. Dan insya Allah ya Allah berkahilah kami, kegiatan kami di pagi hari ini. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Rabb. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, kita luruskan niat pada pagi hari ini. Semata-mata yang kita lakukan adalah kembali mengingat ayat-ayat Allah. Kita mau jadi diri yang lebih baik insya Allah. Bukan datang ke sini untuk dapat foto doang, tidak. Datang ke sini insya Allah kita betul-betul, dan saya pun betul-betul kita berharap ridha Allah. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan Allah senang, Allah berkahi kita semua insya Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai menjadi orang tua yang dirindukan. Artinya adalah ada beberapa tugas kita, mohon izin sebagai orang tua, PR besar kita dalam mendidik anak-anak kita. Saya pun sedang belajar dan sedang berjuang ibu-ibu sekalian. Kita bahas bagaimana Al-Quran memandang bagaimana mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya mulai, ibu-ibu semua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak itu Allah amanahkan kepada ibu-ibu semua. Allah percayakan untuk hadir dalam kehidupan ibu-ibu semua. Dikala banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah menikah bertahun-tahun, menikah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, belum dikaruniai anak. Betul Bu? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak itu hadir dalam kehidupan ibu-ibu semua, anak-anak itu sehat. Dia berteriak, dia lari, dia menangis, dia sehat. Dikala banyak orang tua di luar sana yang berjuang untuk anaknya bisa nangis. Ibu kadang-kadang gak sadar itu kan. Saya juga dulu gak sadar sampai Allah menganugerahi saya dengan anak kelainan langka yang pada saat lahirnya saya gak dengar nangisnya dan saya belum dengar tangisannya. Ya, kalau terapi baru nangis gitu ya. Bersyukurlah ibu-ibu sekalian, anak-anak itu bisa berlari ke sana kemari di masjid, anak itu sehat. Dikala banyak anak lain yang tergeletak dan berjuang hanya untuk bisa mengangkat kepala. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena anak saya juga berjuang untuk bisa mengangkat kepalanya dengan terapi-terapinya, berjuang untuk bisa duduk, berjuang untuk bisa berdiri. Begitu teman-teman sekalian. Nah, cara bersyukur bagaimana? Berusaha minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu mendidik anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Begitu caranya. Kita didik anak itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, sebelum kita membahas bagaimana cara mendidik anak-anak kita, teman-teman sekalian, berikutnya adalah kita memahami terlebih dahulu posisi anak-anak ini di dalam Al-Quran. Pertama, anak-anak sebagai perhiasan hidup. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, yaitu apa? Pertama wanita-wanita, kemudian yang kedua adalah anak-anak dan harta yang banyak, dan seterusnya. Jadi fitrahnya manusia kalau melihat anak-anak itu pasti kita bahagia, kita senang. Anak-anak itu kebanggaan buat kita. Makanya posisi anak itu di dalam Al-Quran ada yang pertama dia posisinya sebagai perhiasan hidup. Kalau kita punya perhiasan kita senang dan kita bangga kan Bu? Anak-anak kita berprestasi, oh kita bangga, bener gak? Anak-anak kita hafidz Quran, sekian juz tampil di depan banyak orang, kita senang, kita bangga. Kita pulang ke rumah ketika kita sibuk seharian di luar, pulang ke rumah, kita senang melihat mereka, perhiasan hidup untuk kita. Kita lagi sesedih apapun kalau memandang wajah anak kita lupa seketika, betul nggak ibu-ibu semuanya? Makanya posisi anak-anak dia sebagai perhiasan buat kita teman-teman sekalian. Kemudian ternyata di dalam Al-Quran ada posisi lagi anak-anak yang berikutnya. Anak-anak sebagai cobaan hidup. Mungkin dia tidak diuji dari yang lain-lain, semuanya sempurna, tapi ujiannya ada di anak. Ada yang begitu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Cobaan itu apa? Macam-macam. Ada yang saya temui juga, ada beberapa keluarganya luar biasa hebat, tapi ternyata anaknya Allah takdirkan terlibat kenakalan remaja. Ada ya Bu, begitu ya? Atau juga kita lihat ibunya malah lebih takut sama anaknya lebih galak, anaknya yang lebih suka marah-marah. Ada beberapa tahun yang lalu saya lihat di sosial media, anaknya yang sama ibunya kasar. Anak jadi cobaan, jadi ujian bagi kita. Atau ada juga jadi ujian itu apa? Anak-anak yang Allah hadirkan. Misalnya karena anak saya Bu, namanya Sulaiman, anak keempat, sekarang umurnya 1 tahun. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah anugerahi anak saya itu sindrom Prader-Willi. Ibu pernah dengar nggak sindrom Prader-Willi? Apakah sindrom Prader-Willi? Jadi lahirnya itu ciri-cirinya lemah otot. Sementara kalau kita mau lakukan sesuatu butuh otot. Menangis perlu otot nggak? Perlu. Makan butuh otot nggak? Perlu. Apalagi bernafas butuh otot nggak? Butuh. Jadi yang dilakukan Sulaiman ini anak saya itu benar-benar terapi untuk menguatkan ototnya. Jadi kalau tidur masih pakai alat bantu nafas, gitu ya, namanya CPAP, mungkin pernah dengar. Kemudian harus disuntik setiap hari anak saya itu. Nah, wasilah dari anak saya itulah pada akhirnya saya berkenalan dengan ibu-ibu hebat luar biasa yang punya anak-anak kelainan langka, kelainan genetik yang dengan berbagai macam sindrom. Coba ibu-ibu sekalian, itu ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa, betul nggak? Ya, saya ketemu sama ibu-ibu luar biasa kemarin. Kemarin saya baru menghadiri salah seorang yang terkena namanya Angelman syndrome ya, yang dia selalu happy gitu, selalu happy itu ciri-cirinya. Kemudian beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, dalam usia yang ke-12 atau 13 tahun. Ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Nah, terkadang posisi anak-anak dalam kehidupan kita ibu-ibu sekalian, dia sebagai ujian. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang sekiranya ibu rasa ujian, memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang anak-anak kita posisinya sebagai ujian. Allah Maha Adil ya Bu ya. Kadang kita nggak diuji dengan yang lain-lain, tapi kita diuji dengan satu sisi, betul? Makanya kalau kita lihat sosial media, jangan iri sama kehidupan orang. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah sempurna sekali hidupnya, ya Allah. Enggak, Allah Maha Adil. Kadang-kadang Allah buat dia tertawa dan kadang-kadang Allah buat dia menangis. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita diuji dengan yang satu, tapi yang lainnya bahagia, alhamdulillah. Allah Maha Adil ya. Jadi kembali lagi, posisi anak-anak dalam kehidupan kita dia sebagai apa Bu? Yang nomor 2? Sebagai ujian. Yang ketiga, posisi anak-anak dia sebagai musuh. Dia sebagai musuh. Kata siapa? Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan mereka, tidak memarahi dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa contohnya? Beberapa waktu lalu juga pernah saya lihat di sebuah sosial media bagaimana seorang anak yang menuntut ibunya di pengadilan, kalau nggak salah ya, soal harta waris atau apalah itu. Banyak yang begitu ya Bu. Anak-anak sebagai musuh, dan kita minta sama Allah kita enggak diberikan seperti itu. Makanya posisi anak yang keempat adalah anak sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata, penyejuk hati. Semua kita ingin anak-anak kita jadi penyejuk hati untuk kita. Kita didik dia, kita bimbing dia, kita jadikan dia hebat, bukan untuk melawan, bukan untuk menjadi durhaka, bukan untuk semakin zalim kepada orang lain atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi kita didik dia, kita bimbing dia, kita jadikan dia orang-orang yang hebat supaya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia jadi orang baik ketika dia diberikan amanah-amanah dalam
Kehidupan ini dia amanah. Dia bawa bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Maka anak itu sebagai qurrata a'yun. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Ada doa yang biasanya selalu disebutkan oleh orang-orang yang saleh. Apa doanya, Bu? Ini doanya ibu-ibu udah hafal semuanya. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan padaku, anugerahkanlah aku ya Allah, pasanganku dan anak-anakku jadi penyejuk mata, penyejuk hati untukku ya Allah, dan aku jadi imam bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya aku menjadi petunjuk kebaikan bagi banyak orang. Doa itu, Bu, selalu harus. Karena banyak keluarga yang pulang ke rumah, bukan rumahku syurgaku, melainkan rumahku nerakaku. Karena rumahnya banyak pertengkaran, banyak kata-kata kasar, banyak saling menyakiti satu sama lain. Makanya ciri orang-orang yang salih itu dalam surah Al-Furqan 74 tadi, harus dia senantiasa dia doa itu supaya Allah jaga keluarganya. Kalau keluarga itu dengan perjuangan tentunya tidak ada yang mudah. Kalau keluarga itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Ar-Rum 21. Kalau keluarga itu sakinah mawaddah wa rahmah, tentu saja dengan perjuangan dan kesabaran luar biasa di dalamnya, maka tumbuh anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang penuh cinta. Betul nggak, Bu? Dengan anak-anak yang kuat dan penuh cinta, dia bisa menyebarkan cinta lagi ke banyak orang. Dan dia tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Itu tugas kita. Menunjukkan Islam yang sejuk, Islam yang santun, Islam yang baik kepada banyak orang. Maka kita ingin anak-anak kita sebagai qurrata a'yun. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita menjadi orang tua yang dirindukan itu? Bagaimana agar anak-anak kita menjadi penyejuk hati bagi kita? Sebelum kita bahas itu, lagi-lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ada sebab-sebab anak-anak bertindak tidak sesuai aturan. Saya tidak mau mengatakan anak nakal, ibu-ibu sekalian. Dan sebaiknya memang kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat negatif kepada anak kita. Misalnya anak kita melakukan sesuatu, anak nakal. Enggak ya, Bu? Anak baik hati, anak solihah, ya Allah. Boleh enggak berkata seperti itu? Karena perkataan ibu-ibu itu adalah doa. Anak durhaka, jangan, enggak boleh. Itu doa semuanya. Ada dalam hadis surat muttafaqun alaih, Ibu, ada seorang yang namanya Juraij. Juraij ini dia pada saat itu sedang melaksanakan ibadah sunnah. Ibunya memanggilnya, tapi Juraij tidak memperdulikan panggilan ibunya. Padahal memenuhi panggilan ibu adalah sebuah kewajiban. Dan kita mendahulukan kewajiban dibanding yang sunnah. Ibunya marah, ibunya mendoakan sebuah keburukan untuk Juraij. Ya, yang akhirnya itu terjadi pada Juraij. Singkatnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan lisan kita, teman-teman sekalian. Bisa jadi anak kita seperti itu karena lisan kita. Anak nakal nggak boleh, ibu-ibu sekalian, tidak boleh. Tidak ada anak-anak nakal. Yang ada adalah mungkin kita yang kurang sabar dalam mendidiknya, kurang sabar dalam membimbingnya, kurang banyak doanya. Dia mengakibatkan dia seperti itu. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ini dilakukan juga, saya sering sekali mengatakan ini sebagai ibrah hikmah untuk kita semua. Suatu ketika seorang ibu ini memasak makanan yang sangat banyak untuk para tamu-tamu. Ibu bayangin, ibu lagi masak ya, dari subuh masak untuk menyambut tamu besar, tamu yang banyak. Tiba-tiba anak ibu yang kecil itu ngambil pasir, ditaruh ke semua makanan itu. Apa yang ibu lakukan kira-kira? Coba jujur. Jangan bohong nih, jujur. Marah? Marahnya gimana? Kok ketawa? Marahnya ngejewer? Atau marahnya memukul? Atau marahnya nyubit perut? Siapa tuh yang begitu tuh? Atau marahnya nakal banget sih nih anak dan keluar kalimat-kalimat negatif lainnya? Marahnya gimana? Atau istighfar kok, tapi istighfarnya astagfirullahalazim nih anak. Begitu enggak? Ada enggak di sini yang sikapnya adalah ya Allah, anak ini ya Allah dalam keadaan marah, jadikanlah dia imam di Masjidil Haram ya Allah. Ada enggak yang begitu? Dalam keadaan marah.
Ada nggak Bu? Boleh nggak kira-kira kita ganti kalau kita marah? Ya Allah, jadikan dia hafal Quran ya Allah. Bisa nggak begitu? Bisa ya Bu? Kembali kepada cerita ini. Si ibu itu marah dan mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia imam di Masjidil Haram. Sekarang anaknya siapa namanya? Imam As-Sudais. Imam As-Sudais ini adalah imam di Masjidil Haram. Kalau ibu pergi umrah atau pergi haji ke Masjidil Haram, itu ada biasanya Imam As-Sudais yang menjadi imam masjid di Masjidil Haram. Berkat apa? Berkat doa ibu yang lagi marah. Coba bayangkan itu ibu, dahsyatnya kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Jadi berhati-hati dengan kalimat yang kita ucapkan untuk anak-anak kita. Saya akan membahas berikutnya adalah sebab-sebab anak-anak itu bertindak tidak sesuai aturan. Ya, yang pertama adalah orang tuanya yang jauh daripada agama. Ibarat kalau anak kecil itu kan seperti kawat ya Bu. Bisa kita belokin, kita bisa sesuka kita. Tapi kalau udah gede itu kayak besi, agak susah, keras. Kalau kawat itu kan bisa kita bentuk-bentuk ya Bu ya. Makanya ada yang mengatakan sebab kenakalan anak, tapi saya hanya ingin mengatakan sebab anak-anak bertindak tidak sesuai aturan. Pertama, orang tuanya yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika dalam majelisnya Rasulullah SAW, ketika orang-orang berkumpul untuk mendengarkan Rasulullah, ada 3 orang yang datang belakangan. Orang yang pertama pada saat itu beliau duduk paling depan. Orang kedua di belakang jauh gitu, malu-malu sembunyi jauh. Orang yang ketiga lihat habis itu pergi. Apa kata Rasulullah SAW terhadap 3 orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, orang itu mau duduk dengan khusyuk mendengarkan, ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan Allah Subhanahu wa taala pun melindungi dirinya. Yang kedua, ada orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian dia jauh duduk di belakang, antara dengar dan tidak dengar, dia malu di belakang gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, maka dia malu kepada Allah, malu untuk mendatangi majelis ilmu, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan orang yang ketiga, orang yang tadi pergi, dia berpaling, maka Allah pun berpaling kepadanya. Artinya apa teman-teman sekalian? Siapapun yang mau berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, yang pergi menjauhi majelis ilmu juga tentu saja akan mendapat keburukan. Karena dalam mendidik anak-anak kita, kita memerlukan ilmu. Betul ya Bu? Saat ada orang tua bapak ataupun ibu yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu, pasti buahnya akan baik insya Allah. Dan itu akan berefek kepada anak-anaknya insya Allah. Karakter orang-orang yang mau belajar itu karakternya seperti apa ibu-ibu sekalian? Karakter yang tawadhu', karakter yang rendah hati. Kalau ibu-ibu semua nggak rendah hati, nggak mau ibu-ibu dengerin saya bicara ini. Di sini yang pengalamannya luar biasa ya, punya anak yang sudah sukses-sukses itu banyak. Tapi masya Allah, saya pun begitu Bu. Hari ini mungkin saya duduk di sini, besok saya duduk di bawah juga dengerin guru saya. Begitulah sejatinya ilmu. Kalau kita ngerasa kita penuh, teman-teman sekalian, nggak akan kita mau dengar siapa-siapa. Betul nggak? Kita ini bisa belajar dari siapapun, bahkan bisa belajar dari seorang anak kecil. Coba kita lihat anak kecil Bu, dia berantem 5 menit kemudian kira-kira dendam 7 turunan atau udah baik? Kalau ibu-ibu berantem 5 menit kemudian baik atau masih kesel hatinya? Tuh yang bilang ibu-ibu bukan saya nih. Ya. Artinya apa? Bahkan dari seorang anak kecil kita bisa belajar bagaimana ketulusan hati, bagaimana memaafkan. Betul kan Bu? Anak saya namanya Maryam, umurnya 7 tahun. Dia jadi ustazah buat saya ibu. Saya ini manusia biasa, kadang udah tahu tapi nggak ngerjain juga, lupa gitu. Sebelum tidur, kan kita disunahkan baca surah apa? Teman-teman sekalian, Al-Mulk. Untuk apa? Menghindarkan dari siksa kubur. Jadi Maryam itu umurnya 7 tahun, ya. Beliau mengatakan seperti ini ibu-ibu sekalian. Uma kan udah tahu Al-Mulk itu berguna buat kita dikubur. Kenapa Uma nggak baca Al-Mulk? Padahal saya udah sepet banget mata Bu, udah ngantuk banget gitu kan. Dia yang ingetin saya. Atau kadang-kadang kita ke kamar mandi lupa kan, kebelet kan. Uma, stop, doa dulu. Mau masuk kamar mandi. Ya Allah nak, udah kebelet nak, doa dulu gitu.
Atau ini ada anak saya umur 3 tahun namanya Ibrahim. Namanya manusia biasa, kadang kita pernah marah gitu ya, pernah menegur. Uma, nggak boleh begitu Uma. La taqdafu lakal jannah. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Baru hadis yang dipelajari di sekolah, diamalkan di rumah. Itu terkadang anak-anak jadi guru kita, bener nggak Bu? Coba bayangin kalau kita bilang anak kecil tahu apa? Nggak dapat ilmu itu ke diri kita. Maka karakter pembelajar dia pasti tawadhu, dia pasti rendah hati. Karena ilmu itu bisa didapat dari siapa saja, bahkan dari diri seorang anak kecil. Baik, jadi kembali lagi, penyebab anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan karena orang tuanya. Karena orang tuanya, yang pertama tadi apa? Orang tua yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, solihnya orang tua akan berdampak pada solihnya anak. Ibu mau anak-anak hafiz Quran, ibunya juga, bapaknya juga ya belajar Quran. Kita mau anak-anak kita laki-laki 5 waktu di masjid, bapaknya juga yang mencontohkan 5 waktu di masjid misalnya. Gak mungkin Bu, kita ingin anak-anak kita hafiz Quran, tapi kemudian anak-anak ngapalin Quran kita dengerin lagu dangdut terus-terusan misalnya. Jadi solihnya orang tua bisa berdampak kepada kesolihannya anak. Ada seorang ulama ya mengatakan, anakku, sungguh aku akan terus menambah sholatku ini karenamu agar kamu menjadi salih. Jadi kita salih ini teman-teman sekalian, kita baca Quran istiqamah, kita qiyamul lail istiqamah, itu berefek kepada anak-anak kita yang insya Allah Allah mudahkan juga untuk menjadi salih. Begitu ya Bu. Kedua, kenapa ya anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan? Apa yang terjadi? Karena ada lingkungan dan teman-teman yang buruk. Saya punya seorang teman, beliau bilang, saya ini lahir dan besar di sebuah tempat. Suara saya jelas Bu? Agak menggema tapi jelas ya Bu? Di sebuah tempat yang terbiasa dengan kata-kata kotor. Tetangga saya, lingkungan saya itu biasa mengucapkan kata-kata keras dan kotor. Sampailah saya datang ke satu sekolah, saya masuk sekolah, dan kebiasaan itu karena saya anggap itu biasa. Karena lingkungan saya terbiasa dengan kata-kata keras dan kotor. Sampai di sekolah semua orang kaget ketika saya mengucapkan kata-kata kotor itu, yang menurut saya biasa karena saya dibesarkan dengan keadaan seperti itu. Maka kemudian beliau mengatakan, kemudian akhirnya ibu saya dan kami sekeluarga pindah ke tempat lain. Siapakah teman itu? Namanya Mbak Astri Welas. Beliau cerita kepada saya begitu. Jadi beliau mengatakan akhirnya kami pindah ke tempat lain karena begitu dahsyatnya pengaruh lingkungan teman-teman sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak usia dini. Usia dini itu ada yang mengatakan 6 tahun ke bawah, ada yang 8 tahun ke bawah. Siapa mereka? Peniru paling ulung di muka bumi ini. Betul Bu? Apa yang mereka lihat, mereka tiru. Atau ibu yang punya cucu, hati-hati nih. Apa yang mereka dengar, mereka tiru. Ada juga ya satu contoh, saya lihat juga di sebuah video beberapa tahun yang lalu, anak kecil umur 4 tahun mampu menirukan perkataan ayahnya yang sedang bertengkar dengan ibunya, dan mampu menirukan perkataan ibunya yang sedang bertengkar dengan ayahnya. Kalau saya tidak salah ya, beliau pakai bahasa daerah, tapi kalimatnya kira-kira, engkau ini bapak yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Dia mendengar, dia meniru dan direkam pula. Dan kemudian bagi sebagian orang itu sesuatu yang jadi lucu, padahal tidak seperti itu. Mereka mendengar dan mereka mengikuti. Jadi artinya hati-hati untuk memberikan pengalaman mata yang melihat, telinga yang mendengar kepada anak-anak kita, teman-teman sekalian. Atau anak-anak kita yang sudah besar di luar sana, boleh nggak dia kita pergi ke sana, pergi ke situ? Boleh, selama dia kokoh akidahnya, kokoh tauhidnya. Boleh nggak anak-anak kita kirim ke barat? Boleh nggak Bu? Boleh, untuk melihat dunia, tapi pastikan dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan keselamatan, yang sejuk dengan kebaikan, bukan diwarnai. Jadi sebab-sebab anak-anak bertindak tidak sesuai aturan itu salah satunya adalah karena kita mungkin kurang berhati-hati dengan lingkungan dan pergaulan anak-anak kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat terkenal? Seorang yang berteman dengan minyak wangi, kecipratan wanginya. Seseorang yang berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya atau baunya. Artinya, teman-teman sekalian, anak-anak kita sekolah agama bagus. Anak-anak saya semua sekolah agama Bu.
Bagus. Tapi kalau anak-anak sekolah umum boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan sorenya ada pengajian atau ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Dia harus berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Ada yang ngaji seminggu 2 kali, boleh nggak? Ngaji itu jangan seminggu 2 kali. Mungkin pergi ke masjid seminggu 2 kali, tapi di rumah harus setiap hari. Karena dia seorang muslim, dia seorang muslimah. Quran hudalin nas hudalil muttaqin. Dia berteman dengan berbagai macam teman, bagus, alhamdulillah, agar dia memahami berbagai macam perbedaan. Respect dengan berbagai macam perbedaan. Tapi dia tahu jati dirinya sebagai seorang muslim. Maka setiap rumah harus ada Quran time. Saya selalu bilang begitu. Saya pun berusaha untuk berjuang untuk melakukan itu. Apa itu? Dalam setiap rumah orang-orang muslim harus ada waktu khusus bersama Al-Quran. Ibu tanya orang-orang hebat yang soleh-soleh, apa sih rahasianya? Mereka punya waktu khusus bersama Quran, Bu. Dan waktu khusus itu berbeda-beda. Ada yang, saya ketemu orang-orang hebat yang Masya Allah yang saya kagum sekali. Mereka memulai hari dengan Al-Quran. Memulai hari dengan Al-Quran. Sebelum melakukan aktivitas apapun katanya, bangun awal itu adalah untuk Al-Quran. Ataupun kalau misalnya sibuk atau apapun, boleh misalnya ba'da maghrib sampai isya misalnya. Dalam keluarga kami Quran time itu di ba'da maghrib sampai isya. Tapi setiap hari. Begitu pula dengan kita semua teman-teman sekalian, semata-mata untuk kembali menjaga dirinya dengan Al-Quran. Dia boleh bergaul dengan siapapun, tapi dia harus kokoh. Dia tahu jati dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah. Begitu ya Bu? Berikutnya yang ketiga, yang membuat anak-anak ini bertindak tidak sesuai aturan karena perlakuan buruk dari orang tuanya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita melakukan sesuatu yang membuat anak itu menjadi seperti itu, teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 83. Banyak ya di dalam Al-Qur'an ini cara-cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu banyak. Beberapa di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulu lin-nasi husna. Kita diminta untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik untuk manusia, sesama manusia, apalagi sama anak kita sendiri. Ingat kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika berbicara atau mengingati Fir'aun, apa kalimat Allah? Disuruh bicaranya seperti apa? Qaulal layyina. Apa itu? Kata Allah, Nabi Musa bicara sama Fir'aun, kalimatnya yang lembut ya. Qaulal layyina. Ucapkan kalimat yang lembut ya, dengan kata-kata yang lembut ya. Itu Fir'aun. Anak-anak kita bukan Fir'aun Ibu-ibu sekalian. Apalagi dengan anak-anak kita, qaulal layyina, ucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang lembut. Sebagaimana kita ingin dihormati, maka kita hargai anak-anak kita, teman-teman sekalian. Ya, ada satu contoh, saya sering mengulang-ulang ini semata-mata untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Ada ibu dan ayah mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, tolong nasihati anak saya nakal sekali, kata orang tua ini. Kemudian anak itu dipanggil. Kata anak itu, tunggu dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum engkau menasihati saya, beritahu kepada saya apa tugas orang tua ini kepada anaknya. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ada 3 tugas orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik. Karena sebagian besar, tidak semua, sebagian besar memang ibu itu lebih banyak waktunya bersama dengan anak. Betul ya Bu? Walaupun ada yang juga karena satu dan lain hal yang tidak gitu. Tapi sebagian besar begitu. Jadi dikatakan cari ibu yang baik. Kedua, tugas orang tua adalah memberikan nama yang baik. Nama adalah doa ya Bu. Ya, kita berikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran untuk anak-anaknya. Kata anak tersebut, 3-tiganya orang tua saya tidak melakukannya. Pertama, ibu saya bukan ibu yang baik, gak peduli sama saya. Kedua, saya gak dikasih nama yang baik. Ketiga, saya gak pernah diberikan pendidikan agama, apalagi Al-Quran dari orang tua kepada saya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tuamu sudah durhaka kepadamu terlebih dahulu sebelum engkau durhaka kepadanya.
Terkadang kita suka menuntut kepada anak-anak kita, kita lupa. Sudahkah kita memberikan hak-haknya anak-anak kita dengan baik? Sudahkah kita betul-betul mendidik dan menjadi contoh teladan untuknya? Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya apa? Allah minta kita dulu perbaiki. Kita dulu betul-betul menjadi saleh. Kemudian akhirnya kita mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menjadi saleh. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi poin kita tadi yang ketiga, penyebab anak-anak bertindak tidak sesuai aturan. Muhasabahlah wahai diri, muhasabahlah wahai ibu dan ayah. Anak-anakmu seperti itu mungkin ada kelalaianmu dalam mendidiknya, ada ketidaksabaranmu dalam mendidiknya. Mungkin dia nggak salah, hanya saja karena kita tidak memberitahunya dengan betul sehingga dia tidak paham. Mungkin maksud kita baik tapi dia tidak paham. Kita memberikan sesuatu kepadanya, kemudian dia anggap ibu ayah saya nggak sayang sama saya. Padahal kita melakukan itu karena kita sayang kepadanya. Karena apa? Mungkin kita nggak pernah bilang sayang sama dia. Mama sayang kamu nak, mama bangga sama kamu nak, mama mencintai kamu nak, atau apapun itu. Bagi sebagian orang itu berlebihan. Enggak. Rasulullah menyuruh kita kepada saudara kita saja, kalau kamu sayang pada orang itu, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Apalagi untuk anak kita sendiri. Mama bangga nak, kamu tuh orang hebat, mama sayang sama kamu. Bisa enggak kita mulai mengucapkan itu setiap hari agar anak kita paham dia disayangi? Atau ada orang tua yang nggak pernah sentuh anaknya, yang nggak pernah belai anaknya, nggak pernah cium anaknya. Ada seseorang yang datang di hadapan Rasulullah SAW, namanya Aqra. Beliau katakan, saya punya 10 anak, nggak pernah saya cium sama sekali. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Biasakan, kadang-kadang anak kita sayang, nggak mungkin, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, nggak ada. Tapi kadang-kadang anak kita nggak paham, betul nggak Bu? Anak kita mengatakan, mama nggak sayang sama saya, mama itu nggak suka sama saya. Karena mungkin kita nggak pernah mengucapkan sayang kepadanya, karena mungkin kita jarang untuk mengelus kepalanya atau mengelus sekedar pundaknya atau bahkan memeluknya. Itu hal yang penting teman-teman sekalian, agar anak-anak kita merasa dicintai, agar anak-anak kita merasa disayangi oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi kalau ada para ayah-ayah mungkin atau para ibu yang tidak melakukan itu, pelan-pelan kita berusaha untuk melakukan itu ya. Dia penuh cinta, dia akan tumbuh menjadi orang yang penuh cinta. Bayangkan kalau dia hidup ya, dia lihat dalam keluarganya penuh cinta, dia tangki cintanya full. Kalau tangki tahu ya Bu ya, tangki ya. Tangki cinta seseorang full, kalau ketemu orang dia akan sebarkan cinta itu teman-teman sekalian. Betul nggak? Tapi kalau di dalamnya dia sendiri sudah terluka, misalnya dia saksikan ayah ibunya bertengkar di hadapan dia setiap hari dengan kata-kata buruk setiap hari, dia mungkin akan tumbuh menjadi anak yang dendam, mungkin anak-anak yang gak suka kepada salah satu orang dari orang tuanya, mungkin penuh dengan kebencian, mungkin akibat kesalahan kita, sehingga dia muncul jadi pribadi yang mungkin pemarah, mungkin pribadi yang penuh dengan kebencian karena di dalam keluarganya. Makanya lagi-lagi kembali lagi doa, menjadi orang tua yang dirindukan, penuh dengan doa, lisannya doa ibu-ibu sekalian, doa terus menerus setiap saat untuk anak-anak kita, anak-anak yang suci itu, yang fitrah itu, yang kita yang dia kertas putih, kita yang memberikannya yang lain-lain itu. Doa, ya Allah, jadikanlah dia ini anak-anak qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Atau dalam surah As-Saffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, doa terus, Rabbi habli minas salihin. Saya punya seorang teman, punya banyak sekali anak-anak penghafal Quran, anak kandungnya sendiri. Saya tanya, dan anak-anak itu profesinya macam-macam, bukan sekedar jadi ustaz-ustazah saja, profesinya macam-macam tapi hafal Quran. Saya tanya kepada ibunya, apa rahasianya?
Kata beliau, setiap malam sebelum saya tidur, saya doakan satu persatu anak-anak saya secara detail. Ya Allah, si fulanah ini ya Allah jadikanlah dia penghafal Quran, berakhlak Quran, ya Allah lisannya Quran, ya Allah hatinya Quran, ya Allah. Orang yang bermanfaat bagi banyak orang, ya Allah. Sebutkan satu persatu anaknya teman-teman sekalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal seperti itu? Sudahkah teman-teman sekalian? Makanya di awal tadi saya mengatakan bersyukurlah ibu. Orang di sana mereka mungkin lebih soleh daripada kita, mungkin. Tapi Allah uji belum punya anak sampai hari ini. Allah lebih percaya kepada kita untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Kira-kira kalau kita tidak mendidik anak-anak itu dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, orang tua macam apa kita ini teman-teman sekalian? Allah percaya sama kita. Allah mau kita kenalkan anak-anak itu kepada agamanya ini dan menyebarkan agama yang rahmatan lil alamin ini, agama yang penuh dengan kedamaian dan kesejukan ini, yang insya Allah anak-anak yang lahir dari rahim ibu-ibu semua kelak menjadi anak-anak yang takut pada Rabbnya. Beliau-beliau menjadi orang-orang penting yang mengisi posisi-posisi penting di negeri ini yang semuanya takut kepada Allah. Bayangkan betapa hebatnya Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang saleh, yang salihah, yang dekat dengan Quran, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada curang, tidak ada zalim. Dan anak-anak itu adalah anak-anak ibu semua. Kenapa? Karena lahir dari seorang ibu dan ayah ya, yang luar biasa, yang concern terhadap pendidikan anak dan berusaha untuk memberikan pandangan mata dan pendengarannya itu semuanya yang baik-baik insyaallah. Keempat, anak-anak kita bisa saja dia bertindak tidak sesuai aturannya. Kenapa? Karena tayangan-tayangan kekerasan maupun pornografi. Hati-hati ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan itu. Pornografi itu kan kecanduan ya Bu ya, dan itu merusak dia kan, dan efeknya banyaklah dengan pornografi itu. Jadi hati-hati. Caranya seperti apa? Untuk anak-anak kecil tentu untuk gadget ini ada tersendiri ya ibu-ibu sekalian ya. Singkatnya adalah gadget itu dibatasi. Boleh kok dia bermain gadget. Kalau dari saya, karena anak saya boleh main gadget, karena dalam gadget itu ada pembelajaran juga. Apalagi sekarang anak-anak masih sekolah online dengan gadget. Tapi dibatasi. Untuk anak-anak kecil ditemani. Kemudian sering dia berjalan, mulailah menceritakan betapa bahayanya dampak ketika kalian melihat mulai mengklik sekali itu akan kecanduan dan membuat hidupmu menjadi tidak baik. Itu sebabnya kenapa orang tua ini harus bicara dari hati ke hati kepada anak-anaknya. Kadang-kadang kita teriak-teriak ibu-ibu sekalian, anak kita nggak dengar. Mungkin dia lagi lapar atau mungkin dia lagi kesel sama temennya, kita teriak-teriak nggak masuk. Makanya kalau kita menasihati anak-anak ternyata ada cara-caranya teman-teman sekalian. Menjadi orang tua yang dirindukan judul kita pada hari ini. Perhatikan sebelum kita bicara kepadanya karena sayang kita kepada dia. Perhatikan keadaannya pada saat itu. Waktunya. Di mana tempatnya? Di depan orang banyakkah? Otomatis mempermalukannya. Bayangkan ibu-ibu ketika kita nasihati anak-anak kita, dia sama teman-temannya, kita marah-marahin dia di depan anak teman-temannya, malu gak dia? Malu. Masuk gak nasihat itu? Gak bakalan masuk. Yang ada makin marah sama ibunya. Jadi perhatikan waktunya, keadaan suasana hatinya, perhatikan tempatnya. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati depan orang banyak, engkau mempermalukannya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintainya, menasihati betul-betul dengan landasan cinta, bukan karena marah dan benci, bukan, dengan landasan cinta. Dan perhatikan pilihan kata-kata. Kita bisa baik kok ngomong sama semua orang di luar sana, bisa santun. Kenapa sama anak sendiri nggak bisa? Segala sesuatu yang kita sampaikan dari hati sampai ke hati anak-anak kita insya Allah. Makanya sebelum kita nasihati anak-anak kita, teman-teman sekalian, ini nasihat buat diri saya, minta dari Allah agar lisan kita ini dimudahkan agar anak-anak kita paham. Bisa kok kita doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa kok kita doa begitu? Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya anakku ini ngerti maksud saya ini apa ya Rob. Bicara sama dia, puji-puji dia dulu misalnya. Mama senang, mama bahagia, mama sayang dan sebagainya. Yang mama inginkan adalah, kemudian kita dengar yang dia inginkan apa. Dan akhirnya bisa gak kita peluk anak kita, kita katakan kita sayang dan kita berharap besar kepadanya. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kelima, penyebab anak-anak akhirnya bertindak tidak sesuai aturan karena percekcokan orang tua yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka tentu saja kita
hindari hal-hal tersebut. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasihi Ulwan, beliau berkata, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya anak-anak yang seperti itu karena berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara bapak dan ibu pada saat mereka semua berkumpul. Jadi kita berusaha minta tolong sama Allah di pandangan anak-anak kita, berjuang untuk yang baik-baik saja, berjuang untuk itu. Walaupun terkadang kita pastilah ada dalam kondisi yang tidak ideal, tapi kita berjuang, kita minta sama Allah agar anak-anak kita yang suci, yang bersih ini mendapatkan pengalaman hidup yang baik ketika bersama dengan kita, insya Allah. Berikutnya hari ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah menjadi orang tua yang diimpikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran itu ada cara-cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya, khususnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam sehingga Nabi Ismail menjadi luar biasa hebat. Keturunannya Nabi Ismail alaihissalam siapa, Bu? Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Ismail ini luar biasa karena ada ayah dan ibu yang juga luar biasa. Apa yang dilakukan ayah Nabi Ismail alias Nabi Ibrahim dalam mendidik anak-anaknya yang kita bisa ikuti? Pertama adalah mencari istri yang salihah. Ibu-ibu yang punya mantu, mau punya mantu, pastikan ini pasangannya anak kita nanti yang salih dan salihah. Kata Hasan Al-Basri, kalau engkau pilih yang salih dan salihah, kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Itu orang yang salih dan salihah. Pertama adalah cari istri yang salihah. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Allah meminta Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar berpisah jauh. LDR, Bu, siapa di sini LDR? Ada LDR? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar itu LDR, long distance relationship. Suaminya lagi di mana? Istrinya di kota Mekah sama anaknya. Apakah Siti Hajar cuek terhadap anaknya? Apakah karena jauh itu jadi Siti Hajar tidak membentuk anaknya menjadi anak yang hebat? Tidak. Kedua-duanya Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun jauh senantiasa mendoakan keluarganya. Dan Siti Hajar, seorang istri yang salihah, menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk anak ini. Tahu kan kisahnya? Bagaimana pada saat itu Ismail alaihissalam nangis. Kemudian Siti Hajar lihat, wah nggak ada lagi perbekalan, minum nggak ada, makanan nggak ada, harus cari air buat anak ini bisa hidup. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Lari dari satu bukit, lari dari bukit Sofa ke bukit Marwa, dari Marwa ke bukit Sofa, itu jauh, Bu. Ibu pernah sa'i nggak kalau seandainya umroh? Kalau sekarang mah enak, ada lantai dingin pakai AC. Kalau dulu terjal bebatuan. Mana air ini, mana? Anakku nangis terus. Berjuang sampai titik darah penghabisan, gak berhenti, tidak berhenti. Berjuang terus, walaupun sendiri pada saat itu. Untuk anak ini hidup, anak ini bisa bertahan. Lihat ibu yang hebat nih, Masya Allah. Gak menyerah, gak putus asa, penuh semangat. Itulah yang harus kita lakukan. Saya pun berusaha untuk seperti itu. Khususnya kepada Sulaiman ya, anak saya yang keempat yang punya kelainan langka. Dan juga ibu-ibu semua, apapun yang terjadi, jangan putus semangat. Lihat Siti Hajar, beliau sendiri lari, Bu, itu jauh sekali. Ngelihat dari bukit Sofa, kayaknya ada air di situ, lari, nggak ada orang satupun, nggak ada siapa-siapa, nggak ada tumbuhan. Apakah berhenti menyerah? Tidak, Siti Hajar tidak menyerah, dia tidak berhenti. Beliau tidak meratapi nasib, tidak. Beliau bergerak untuk anaknya. Bisa nggak, Bu, seperti itu? Saya tanya pada diri saya, wahai Oki, bisa, harus bisa seperti itu. Sampai akhirnya Allah melihat proses perjuangan itu. Allah menghargai setiap perjuangan kita. Kalau Siti Hajar mengatakan, ya nggak mungkin ada air, sudahlah diam saja, pasrah. Di sini semuanya gurun pasir kok, tumbuhan aja nggak ada, orang nggak ada, boro-boro air. Siti Hajar nggak begitu. Beliau bergerak terus-menerus untuk anaknya. Dengan semangat luar biasa. Apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata air itu ada di bawah kaki anaknya. Apakah Siti Hajar mengatakan, ya tahu begitu, kalau gitu nggak usah lari-lari deh? Begitu enggak? Enggak.
Allah kasih air itu karena buah dari perjuangan, semangat, pergerakan yang dilakukan oleh sang ibu yang hebat ini. Akhirnya keluarlah air itu yang kemudian kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Jadi wahai ibu, apapun yang terjadi, mau ibu maupun istri, apapun yang terjadi, Allah kirimkan kita, Allah percaya kepada kita insya Allah untuk membimbingnya, untuk mendidiknya, untuk menjadikan dia orang yang betul, orang yang takut kepada Rabb-nya, orang yang bangga kepada agamanya, orang yang mengajarkan kebaikan bagi banyak orang yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada pada diri setiap kita, teman-teman sekalian. Kita perlu orang-orang baik, kita perlu orang-orang salih. Siapa itu? Anak-anak ibu semua, insya Allah. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kedua adalah beliau berdoa agar dikaruniai anak yang salih. As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah anak saya anak yang salih ya Allah. Apapun yang terjadi kepada anak-anak kita, jangan ibu berhenti berdoa kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang Allah uji anak-anak itu menyakiti hati kita, tetap dia anak kita. Doakan dia terus. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah anugerahilah aku anak yang salih ya Allah. Doakan. Apapun yang dia buat, doakan. Doakan anak itu. Gak ada orang tua yang mengatakan dia bukan anakku. Hati kecilnya dia tetap anakku, betul gak bu? Semarah-marahnya kita, sumpah serapah yang kita keluarkan, atau pukulan yang kita pukul, atau apapun, bahkan ada yang mengusir anaknya, apapun itu, dalam hatinya dia tetap anakku. Pasti itu naluri seorang ibu. Maka doakan anak-anak itu. Rabbi habli minas salihin. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ibu, doamu itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasul? Ada beberapa orang yang doanya didengarkan oleh Allah. Orang yang musafir, orang yang safar dalam perjalanan, orang yang dizolimi. Dan ketiga, orang tua yang mendoakan anaknya. Doa buruk aja itu bisa didengarkan oleh Allah. Misalnya, anak itu durhaka sekali ya Allah, bisa terjadi kenapa-napa dengan anak itu. Kalau kita posisi sebagai seorang anak, teman-teman sekalian, kalau terjadi kehidupan yang gak baik dalam kehidupan kita, mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga, mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita, yang membuat orang tua kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat susah hidup kita. Maka minta ampunlah kepada orang tua itu. Bersyukurlah kepada orang tua yang masih ada. Minta ampunlah kepadanya. Mungkin ada kata-kata, perbuatan yang menyakiti hatinya, yang membuat doanya itu didengarkan oleh Allah sehingga kehidupan kita susah. Kita kadang ngerasa, kenapa ya kok begini, bisnis gak pernah berhasil, pekerjaan gak pernah sukses, keluarga berantakan. Mungkin ada dosa kita kepada orang tua kita. Baik, berikutnya yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dapat 5 menit lagi ya, time out. Yang ketiga, menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Nabi Ismail alaihissalam bisa hebat karena punya ibu yang menjadi teladan, punya ayah yang menjadi teladan. Tugas kita berusaha. Kita manusia biasa, kadang kita hilaf, kadang kita salah. Minta ampunlah kepada Allah dan minta agar Allah bimbing kita untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dalam surah As-Saffat ayat 101, ini rangkaian pendidikannya Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat, teman-teman sekalian. Ini tadi 100, sekarang 101. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang halim, yang penyabar, yang santun. Bagaimana Ismail alaihissalam punya pribadi yang sabar dan penyantun? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya karakter yang seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-75, digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya sifat halim, penyabar, penyantun. Kalimatnya adalah Hud ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, punya karakter yang baik. Jadi anaknya juga begitu, teman-teman sekalian. Yang keempat, karena saya harus ini ya agak cepat. Yang keempat, sama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya memilih lingkungan yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya di kota Mekah, teman-teman sekalian, di lingkungan yang baik. Begitu pula dengan kita, pilih lingkungan yang baik, sekolah yang baik, daerah sekitar yang baik. Kalau nggak ada, buat
buat sendiri. Saya ada pesantren tahfiz Bu, nanti kita sama-sama lihat videonya. Itu asal muasalnya kenapa? Karena di lingkungan tempat tinggal saya itu belum ada tempat tahfiz Quran yang intens Quran gitu. Akhirnya ya karena nggak ada ya buat sendiri. Teman-teman juga begitu. Wah, di lingkungan saya nggak ada nih masjid, nggak ada nih tempat Quran, dia buat sendiri. Kalau ada, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Buat masjid ini menjadi gemuruh dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran anak-anak kita misalnya. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kembali lagi yang keempat, kita pilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi ibu ayah yang dirindukan adalah mereka yang pandai memilih lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Ingat kisahnya Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, nanti ibu baca, teman-teman baca. Siti Maryam itu diserahkan kepada orang hebat namanya Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis Palestina, tempat yang hebat juga, tempat yang mulia juga. Artinya itu nggak main-main. Perkara memilih tempat yang baik, sekolah yang baik, tempat pergaulan yang baik, nggak main-main, harus sungguh-sungguh. Nggak bisa kita abai dengan itu. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kelima, ini penting, bersifat demokratis dan juga komunikatif kepada anak-anak. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat ke-102, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana pendapatmu nak? Menurutmu gimana nak? Karena aku harus menyembelihmu nih. Menurutmu gimana nak? Bagaimana pendapatmu nak? Sampai Nabi Ismail alaihissalam pun, lakukan saja ayah, mudah-mudahan aku termasuk orang yang bersabar. Artinya apa kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Pokoknya bukan begitu komunikasinya. Mama yang paling tahu dan urut aja, anak kecil tahu apa sih? Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak begitu. Kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana menurutmu nak? Gimana pendapatmu nak? Kamu memandang ini seperti apa sayang? Komunikasi demokratif dan komunikatif. Kita hargai pendapatnya. Contoh sederhana sekali, urusan pemilihan kuliah lah misalnya, ibu-ibu yang punya anak kuliah. Pokoknya harus masuk kedokteran, itu yang paling bagus, gak ada yang lain. Kita gak misalnya ya satu kasus ya, kita gak mau dengar anak kita, mah saya tuh suka seni mah. Misal ya, kalau ada orang tua otoriter tuh gak mau dengerin anaknya begitu. Saya suka ini mah. Padahal kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dengarkan anaknya. Apa pendapat anaknya? Apa argumen anaknya? Bagaimana menurut pendapat anaknya? Boleh nggak kita sekali-kali juga seperti itu teman-teman sekalian? Atau saya yakin sebagian juga sudah melakukan itu. Anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang merasa dihargai, betul nggak? Merasa dianggap, betul nggak? Coba itu terjadi pada ibu. Contoh, tahu apa sih kamu? Enak nggak digituin? Nggak enak kan bu? Begitu pula dengan anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita berbicara. Biarkan anak-anak kita mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan unek-uneknya dan dengarkan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah ya, beliau itu luar biasa. Berikutnya, yang keberapa bu? Yang keenam, mencintai anak karena Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji sama Allah. Kamu tuh lebih cinta Allah atau lebih cinta anak? Ismail alaihissalam juga begitu. Lebih cinta orang tuamu atau lebih cinta Allah? Dan kedua-duanya membuktikan pada saat proses penyembelihan yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Idul Adha ya, Idul Kurban itu, berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mencintai anak-anak kita itu karena Allah. Karena Allah ibu-ibu sekalian. Saya cerita sedikit bu, saya ini banyak ya akhir-akhir ini 2 tahun belakangan ini menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia. Termasuk anak-anak kecil yang meninggal dunia. Kata ibu-ibunya apa? Ibu-ibu yang hebat ini. Dia itu punya Allah. Dia meninggal dunia, alhamdulillah, ala kulli hal ya. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah, dia meninggal dalam keadaan dia masuk syurganya Allah. Dia bersih tanpa dosa. Maka hari ini saya ingin mengatakan pada ibu-ibu semua, yang Allah uji, ada yang anak-anaknya kembali kepada Allah. Bersabarlah wahai ibu. Anak-anak itu di bawah pengasuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bermain-main berlari-lari di taman syurga. Dia lupa kejadian dia sakit atau dia susah di kehidupan, dia lupa. Nanti ketika sudah waktunya tiba, kita kembali kepada Allah, anak-anak itu berlarian ke pintu syurga dan menarik-narik malaikat, mana ibu saya? Mana ibu saya?
Masukkan ibu saya ke surga. Dia menjemput kita teman-teman sekalian. Maka datanglah kita ke surga Allah. Jadi kembali lagi di sini ya teman-teman sekalian, mengenai anak-anak kita. Tadi yang keenam ya, orang tua tadi mencintai anak-anaknya karena Allah. Dia tahu bahwa anak-anak saya didik dengan sebaik-baiknya, saya sayangi dia dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah panggil. Saya mencintai dia karena Allah dan Allah lebih mencintainya. Begitu ibu-ibu sekalian, banyaklah kisah-kisah lainnya ya. Jadi begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah menyuruh ya sudah. Membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Kalau kita yang begitu kan nggak mungkin ya Bu. Kalau itu terjadi pada kita ibu-ibu sekalian, mau nggak? Wahai fulan-fulana, yuk lakukan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, mau nggak? Kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tuh Khalilur Rahman, ya, Khalilullah, kekasihnya Allah, ya. Saking luar biasanya teruji kesabarannya. Kita nggak mesti diuji seperti itu ibu-ibu sekalian, nggak mesti begitu ujian kita. Tapi kadang-kadang Allah uji kita, Allah ingin lihat kamu tuh lebih sayang Allah atau lebih sayang anak-anakmu. Kadang Allah tuh begitu. Ini saya bicara nih kadang-kadang Allah uji juga dengan apa yang saya ucapkan. Jadi begitulah. Tadi yang keberapa Bu? Yang kelima. Yang keenam ya, mencintai anak karena Allah. Yang ketujuh, mau jadi orang tua yang dirindukan, ibadah sama-sama. Ajak anak ibadah sama-sama. Bapak ajaklah anak-anak itu ke masjid. Saya punya seorang teman Bu, soleh-solehah keluarganya. Anaknya dari kecil diajak ke masjid. Dari umur, saya datang ke sana ya, ke tempat beliau itu umur 4 tahun. Anaknya itu masih ngantuk-ngantuk diajak ke masjid Bu, dilatih anak itu. Sampai sekarang akhirnya sudah umur 9 tahun sudah terbiasa bolak-balik ke masjid. Karena bapaknya istiqamah di masjid. Ibadah sama-sama. Saya juga ada seorang teman bercerita. Setiap hari Jumat saya bagi-bagi nasi berkah. Subuh-subuh udah masak. Saya ajak anak saya untuk bantuin saya masak. Kita bagi-bagi. Ajak anak kita untuk beribadah bersama-sama, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Ismail alaihissalam juga ibadah sama-sama dalam membangun Ka'bah. Ingat peristiwa itu? Ya, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama membangun Ka'bah, teman-teman sekalian. Ya, dalam surah Al-Baqarah 126 sampai 129 diceritakan mereka membangun Baitullah bersama-sama. Yang kedelapan, ini juga penting. Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan dan mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin, imam, diiringi dengan doa, ya. Dalam surah Al-Baqarah 124. Namun Allah mengisyaratkan bahwa keturunan Ibrahim yang dijadikan pemimpin bukanlah orang-orang yang zalim. Jadi kita doa, kita mempersiapkan anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, bukan yang zalim. Zalim itu terbagi jadi 3 zalim. Apa itu? Zalim dia kepada Allah, dia menduakan Allah, tidak taat dia kepada Allah. Zalim dia kepada diri sendiri, dia buat dosa. Kalau kita buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Betul nggak? Kalau kita buat dosa, kita sedang aniaya diri kita sendiri. Betul nggak Bu? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Dan ketiga, zalim kepada orang lain, jahat pada orang lain. Kita nggak mau anak-anak kita begitu. Kita persiapkan anak-anak kita jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di setiap bidangnya masing-masing. Dan terakhir pada hari ini teman-teman sekalian, setelah kita tadi melihat ada 8 cara pendidikan yang Nabi Ibrahim alaihissalam, berikutnya terus menerus, singkatnya adalah kita mau anak-anak kita hebat, kita mau jadi orang tua yang dirindukan, maka nggak ada cara lain selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, turunannya banyak. Akan ada sabar, betul nggak? Beda teman-teman yang senantiasa istiqamah dengan Quran, qiyamul lailnya jalan terus, saum puasanya jalan terus. Ada karakter-karakter yang Allah kasih kepadanya. Salah satunya dia punya karakter sabar dalam mendidik anak-anaknya, betul? Dia punya karakter yang tawakal 'ala Allah, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya karakter husnuzon kepada apa-apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dia punya karakter yang tangguh karena dia tahu dia mau mempersiapkan seorang anak yang hebat untuk meneruskan perjuangan dakwah Islam ini. Dan itu nggak bisa kalau nggak ada ibu dan ayah yang hebat di belakang anak-anak itu. Maka
Terakhir sekali dari saya sebelum kita lihat sebuah video, ayo teman-teman sekalian. Anak-anak itu sekarang hadir dalam kehidupan kita. Allah bisa panggil sewaktu-waktu. Allah bisa panggil dia sewaktu-waktu. Tapi Allah masih percaya kepada ibu dan bapak semua untuk dididik anak itu dengan sebaik-baiknya. Mereka harapan kita untuk meneruskan perjuangan ini, untuk meneruskan perjuangan orang-orang salih, untuk meneruskan perjuangan bangsa ini yang diisi orang-orang salih, teman-teman sekalian. Dimulai dari apa? Ibu yang hebat, ayah yang hebat, ibu yang salih, ayah yang salih, ibu yang istiqamah dengan Quran, ayah yang istiqamah dengan Quran, ibu dan ayah yang istiqamah dalam ibadah-ibadahnya, ibu dan ayah yang istiqamah dalam terus menuntut ilmu misalnya. Nggak ada cara lain. Sejak dini, sebelum anak itu akhirnya pergi kemana-mana dan lepas dari pengawasan kita, didiklah anak-anak itu dengan Al-Quran. Itu kunci teman-teman sekalian. Ajarkan anak-anak itu dekat dengan Quran, putal, murattal ayat suci Al-Quran. Dekatkan anak-anak itu, Quran ini menjadi sahabatnya, menjadi kekasihnya. Kalau dia sudah bersama dengan Quran, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, dia jadi presiden yang cinta Quran, Masya Allah. Para pejabat-pejabat yang cinta Quran, orang-orang hebat yang cinta Quran. Bayangkan betapa makmurnya, Masya Allah, bangsa ini, negeri ini diisi oleh orang-orang yang salih. Asal kita disiplin, istiqamah, berada di jalan ini, insya Allah. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Mohon maaf lahir batin atas semua penyampaian-penyampaian. Ini handphone mama mati. Dikasih itu. Saya minta maaf lahir batin atas semua penyampaian, semata-mata apa yang saya sampaikan ini berharap mengingatkan saya dan kita semua yang mungkin sudah terlalu lama agak tertidur. Gak ada cara lagi, gak bisa kita berleha-leha teman-teman sekalian. Anak-anak harapan kita semua, dan kita mau dia pintar, dia sekolah di mana kek, bukan masalah dia pintar, dia hebat, bukan. Semakin dia hebat, semakin dia tunduk kepada Allah. Betul nggak? Anak saya di mana? Di Eropa, di Amerika, betul, bagus. Tapi semakin pandai orang, ciri orang berilmu adalah semakin dia takut kepada Allah. Itu yang dikatakan kita berhasil, teman-teman sekalian. Bukan dia sekolah di sini, di sana, kemudian dia sombong. Kemudian dia ingkar kepada Allah, dia durhaka, dia sombong kepada orang tuanya, dia enggak amalkan ilmunya, dia enggak mengabdi untuk masyarakatnya, dia zalim kepada banyak orang, enggak berhasil ilmu itu. Anak-anak kita harus jadi anak-anak hebat, iya. Tapi pastikan dengan kehebatan itu dia tunduk kepada Allah. Dia sayang kepada hamba-hamba Allah lainnya. Dia sebarkan Islam yang baik ini kepada banyak orang. Dia tunjukkan akhlak Islam yang baik ini kepada banyak orang. Itulah yang disebut sebagai ibunda dan ayahanda yang dirindukan surga. Begitulah teman-teman sekalian. Baik, saya sudahi ceramah saya pada hari ini, ibu sekalian. Mohon izin. Di sini ada video yang ingin saya tayangkan. 5 tahun ini kami bersama-sama membuat sebuah tahfidz, rumah tahfidz ya, yang kemudian menjadi pesantren tahfidz. Seluruh anak-anak dari seluruh Indonesia belajar secara gratis, beasiswa. Termasuk teman-teman yang hadir ini, beliau juga sudah selesai hafalan Qur'annya dan teman-teman lainnya lah sedang berjuang juga untuk terus ya, insyaallah. Dan teman-teman lainnya. Jadi kita hadir kemari teman-teman sekalian ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa banyak anak-anak Riau juga yang belajar ya. Insyaallah dengan Quran, maka bangsa ini akan baik-baik saja. Umat ini akan baik-baik saja insyaallah. Kekuatannya ada di Quran, ada di Al-Quran, gak ada yang lain. Berpegang teguh kita kepada Quran. Saya menasihati diri saya sendiri teman-teman sekalian, belajar kita dengan Quran.